Oke, Smart Viewers, balik lagi bersama gue Nathan. Dan pada minggu ini tentunya pada hari Rabu gue akan nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol tentunya ya. Nah, minggu lalu itu eh, gue udah ngobrol-ngobrol sama eh, Pak Ian ya. Jadi itu ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental. Nah, minggu ini sepertinya tim kreatifnya sengaja ya. Ini datang pada saat ngobrol-ngobrol yang sesuai dengan topik gue banget. Nah, pada minggu ini kita akan ngobrol mengenai kesehatan gizi ya. Ini apalagi selama pada saat kita work from home, tentunya adalah topik yang sangat cocok, yaitu nanti kita akan bahas mengenai cara diet ya, gitu. Sebentar ya, ini gue ketik dulu judulnya. Tetap fit selama hashtag di rumah aja. Tetap fit selama di rumah aja. Sep. Tahan. Nah, mantap. Oke, nah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Olivia Gracia ya. Nah, ini dia merupakan seorang ahli gizi yang datang dari Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Karawaci gitu. Nah, sebenarnya ahli gizi ini mungkin kadang-kadang disalahartikan bahwa merupakan job desk-nya tuh seperti ini gitu. Nah, mungkin paling benar kita nanti adalah meluruskan dulu sebenarnya ahli gizi itu apa aja sih, supaya nanti buat teman-teman sendiri juga nanti kalau ingin bertanya, tentunya nanti kita ada Q&A masih dalam ruang lingkup sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke, ini kita langsung aja save dulu. Tunggu dulu smart viewers ya. Ya, pokoknya diyakinkan juga Olivia untuk koneksi internetnya aman ya. Nah, halo Olivia. Halo Kak, ya halo Nathan. Asik. Nah, ini apa kabar Olivia? Oh, alhamdulillah baik. Amin. Nah, Olivia, ini kan tadi aku udah kenalin kamu kan sebagai seorang dokter ahli gizi gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya job desk sendiri nih, ahli gizi itu mungkin ada orang-orang yang bias gitu kan, ini artinya tuh ini kerjanya mungkin ini. Jadi ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuknya ke spesialis lain tapi masuk sampai ditanya ke Olivia. Nah, ini boleh dong dijelasin dulu ke smart viewers di rumah, sebenarnya ahli gizi ini spesialisnya tertentunya jelasnya apa sih Oh, gitu. oke. Kalau di sini mungkin banyak yang ngira ini sih memang selalu jadi salah kaprah banyak orang ya. Kalau Nah, misalnya itu. ahli gizi itu apakah dia itu dokter, apakah dia yang Hmm. lain? Karena memang selama ini di rumah sakit pun banyak yang kalau aku ke pasien itu memang sebaiknya salah Ya. kaprah manggilnya dok. Aku jelasin di sini kalau ahli gizi itu sebenarnya bukan dokter. Ahli gizi itu Oh iya memang iya, sorry orang sorry. Aku nggak pun salah. apa-apa. Jadi ahli gizi itu adalah seorang profesi yang memang bersekolah atau berkuliah khusus untuk mempelajari gizi terkait penyakit juga, terkait dengan pola hidup sehat juga. Sekarang juga udah mulai berkembang terkait kebugaran dan olahraga juga, pangan juga, dan Oke. juga penelitian. Jadi memang sekarang ini ahli gizi ini lingkupnya luas, gak cuma di rumah sakit aja. Jadi kita ini bukan dokter, kita juga bukan Hmm. bukan perawat juga. Kadang ada yang suka salah juga, mungkin perawat ya, atau mungkin bahkan ada yang bilang tukang masak. Oh bukan, kita memang punya porsinya lagi. Iya memang mbak, karena Iya. memang banyak yang akhirnya kalau misalnya ke bangsal kita, ke pasien kita, aku bilang aku bukan dokter, oh kakak perawat ya, tolong infus dong. Oh bukan, saya juga bukan perawat. Tolong Nah infus. iya, terus kadang-kadang gini, oh ya mbak, nanti saya makanannya nggak mau gini-gini ya. Oh oke, ya udahlah, mungkin dia juga ngiranya aku tukang masak. Juga ada yang bilang nanti aku nggak mau makan ini. Ya, ya Hmm. kadang-kadang sih aku selalu kasih penjelasan ahli gizi itu bukan seperti itu gitu. Jadi kita memang akan melakukan diagnosis, akan mengkaji semua data pasien atau data Oke. misalnya klien kita apa Hmm. masalahnya, nanti kita akan buat nih intervensi gizinya seperti apa, mulai dari pola makannya dan lain-lain. Oke. Bisa dibilang semacam kayak advisor juga gitu nggak? Iya kali ya. Iya kayak konselor Memberikan ya, nasihat-nasihat. uh, Konselor gitu ya ya sebutannya. kayak semacam konselor gitu. Oke. Nah, tapi tadi sempat Olivia ada sebut juga kalau misalnya sekarang ini sebenarnya ahli gizi itu
pekerjaannya seperti ini. Nah, tapi apakah memang sebelum ada perpindahan gitu nggak sih? Jadi misalnya dulu ahli gizi sebenarnya nggak mencakup ruang lingkup ini, tapi sekarang akhirnya masuk juga gitu. Ada pergeseran seperti itu juga nggak sih? Atau sama aja dari dulu sampai sekarang sebenarnya? Sebenarnya kalau yang aku lihat sih sama aja, karena kita apalagi Semuanya sama sekarang aja ya? mulai, karena apalagi kita sekarang udah mulai berkiblat sama ahli gizi di luar negeri. Misalnya kita sebut register Hmm, dietitian atau misalnya nutritionist oke. registered gitu kan, banyak di luar negeri. Kalau misalnya kita searching RD itu udah banyak sekarang register Hmm, dietitian, dan mereka pun sekarang cakupannya lebih luas lagi. Kayak misalnya kayak aku yang ahli gizi rumah sakit, itu mereka hmm, ada yang spesialisasi lagi, apakah dia penyakit jantung, apakah dia hmm. untuk penyakit dalam, apakah dia untuk cancer, apakah dia khusus untuk atlet dan olahraga, itu lebih spesialisasi lagi, lebih spesifik lagi juga ada gitu. Oke. Nah, ini ada yang baru gabung juga nih, ada Cici doyan makan, manggilnya, "Hai dokter." Nah, ini udah dibilang ya, mohon maaf panggilannya bukan dokter. Nah, berarti kalau untuk meluruskan, enaknya kalau panggil Olivia nih, kalau misalnya baru ketemu gitu kan pasien, panggil Olivia apa? Halo ahli gizi atau konselor, panggilnya apa dong gitu? Biasanya sih kalau di rumah sakit manggilnya kalau nggak bu, mbak sih. Oh, langsung buat tombak aja gitu ya? Iya, kalau nggak Oke, kak gitu, apa aja lah bebas gitu. oke. Nah itu Kadang ya, malu ini juga sih. Kalau dipanggil kenapa tuh? ada dokternya kadang-kadang malu juga. Emang kamu siapa Waduh. gitu. Iya kan, nggak enak. Oh, malah nanti bisa disalah kirain sama dokter lain malah ya. Oh, Iya, lucu nih. makanya. Oh, maksudnya kok kamu siapa ya, dokter gitu kan? Nggak enak juga kadang-kadang. Hmm. Oke, oke. Nah, ini sekarang kita langsung beranjak ngomongin mengenai seputar WFA gini ya. Kita juga pengen lurusin dulu pertama ini, baseline-nya adalah sebenarnya paling utama apa sih yang bikin naik berat badan pada saat kita di rumah nih? Yang mungkin paling sering dihadapin dengan Olivia selama di rumah ini apa aja sih? Oke, banyak sih sebenarnya Pasien-pasiennya faktor-faktor, gitu kan. faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor yang bisa nyebabin orang biasanya naik berat badan pagi WFH. Pertama, lebih Hmm. banyak diem ya, lebih banyak mungkin jiwa Hmm. rebahannya lebih tinggi kali ya, jiwa Hmm. rebahan. Jadi aktif kurang bergerak, Hmm. itu biasanya Oke. beberapa kebanyakan akan usil atau misalnya akan nakal, dia akan konsumsi makanan yang berlebihan karena waktu luangnya lebih banyak Alright. lagi. Yeah. Bener kan? Yes, yes. Udah aktivitas fisiknya kurang, makannya mungkin berlebihan, apalagi bisa pesan antar sama mas-mas ojol gitu kan, Nah, pesan apapun yang dia mau gitu kan. Itu itu bisa dia. menimbun kalori yang berlebih. Jadi yang keluarnya Hmm. sedikit tapi yang masuknya banyak gitu sih. Itu sih biasanya faktor-faktor yang memang bisa nyebabin kita naik berat badan. Belum juga minuman-minuman Oke. tertentu yang memang tinggi akan kalori, manis-manis bisa jadi Hmm. juga gitu. Banyak faktor sih, Oke. apalagi malas gerak gitu. Nah, ini udah jelas ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini, kalau misalkan ada nggak misalnya tipe-tipe gigian tertentu yang misalnya cukup rentan, misalnya dari segi umur, ada nggak range misalnya umur segini tuh akan lebih cepat naik berat badan atau gimana gitu? Eh, Kalau dari genetik sih sebenarnya ada, tapi itu lebih lingkupnya lebih ruwet, apa lebih ruwet sih, lebih rinci lagi sih. Itu harus ada pemeriksaan Hmm. khusus. Tapi kalau misalnya untuk usia berapa yang memang rentan untuk mengalami misalnya status gizi yang berlebih, itu usia-usia kita sih, usia-usia produktif, Hmm. yang memang kebanyakan juga asupan makannya juga pola makannya misalnya kurang baik, ditambah juga aktivitas fisiknya yang kurang. Tapi beberapa juga orang yang memang sudah usia, yang memang metabolisme tubuhnya sudah mulai menurun, itu juga bisa aja sih untuk rentan Oke. terkena status gizi lebih karena memang aktivitas fisiknya juga mulai menurun gitu. Dan Oke, oke. juga plus makannya juga mungkin berlebih gitu. Siap, siap, Hmm. siap. Nah, kalau dari Olivia sendiri juga nih, kalau misalkan paling dasarnya, paling gampangnya untuk pencegahan supaya kita bisa mengurangi hal-hal tersebut apa sih? Mungkin kayak selain yang udah pasti jelas makanan banyak gulanya gitu kan ya, itu udah jelas banget. Mm-mm. Yang selain itu mungkin kali ya. Oke, jadi untuk menghindari ini sih pertama memang harus pola hidupnya sehat ya, makannya harus sesuai sama gizi Hmm, seimbang. siap. Apa sih lurusin ya, banyak yang masih nanya sih, Hmm, pedoman makan kita itu 4 sehat 5 sempurna ya gitu kan, mungkin masih banyak yang dengar itu ya. Sebenarnya iya. pedoman makan kita yang baru itu adalah pedoman gizi seimbang, mungkin bisa searching, itu sudah di mana-mana, Menteri Kesehatan juga sudah ini sudah menyebarkan kemana-mana kalau pedoman kita yang sekarang adalah itu, jadi makannya itu harus mencakup Sorry, semua zat potong gizi. sebentar. Apa tadi? Gizi imbang.
Pedoman gizi seimbang. PGS. Pedoman gizi seimbang. Sorry, aku sendiri baru dengar, sorry. Ya ampun. Pedoman gizi seimbang ya. Iya. Waduh, agak ketinggalan ya. Mohon maaf nih aku sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini juga banyak sih. Dulu juga waktu aku pernah ngadain apa tuh kayak semacam penyuluhan di rumah sakit, juga ada bapak yang marah sih waktu aku bilang pedomannya kalau sekarang. Karena dia bilang, udah berubah gitu ya. Kok saya nggak tahu, katanya gitu. Dia marah sih waktu itu. Begitu loh. Sebenarnya ini pedoman ini sudah dipakai dari tahun 1995-an ya. Buset, udah lama banget. Bentar. Oke, saya kurang berpendidikan untuk kali ini, tapi tidak apa. Lanjut. Nggak apa-apa. Nanti mungkin aku bantu share juga kali ya. Iya, makasih. Jadi memang ini udah dipakai cukup lama, cuma memang banyak orang yang belum tahu. Jadi memang berarti makannya harus 4 sehat 5 sempurna ya Kak. Kebanyakan ngomong gitu sih. Sebenarnya enggak. Jadi gizi seimbang itu apa? Jadi memang ahli gizi dan juga pemerintah juga meminta kita untuk makan lebih beraneka ragam makanan. Jadi mencakup karbohidrat, ada juga protein, itu bisa dari protein hewani atau protein nabati kayak ikan, ayam, tahu, telur, silahkan, boleh-boleh aja gitu loh. Sayuran, ini apalagi orang Indonesia itu paling minim makan sayur. Produksi sayur kita cukup tinggi, tapi asupan makannya itu sangat kurang. Padahal asupan serat atau sayuran yang mengandung vitamin mineral juga kan bisa mencegah kita dari penyakit tidak menular. Diabetes, sekarang prevalensinya udah mulai tinggi sekali, bahkan usia-usia dewasa, usia-usia produktif juga udah mulai banyak, usia 30-an yang kena diabetes, juga sakit ginjal, tekanan darah tinggi, jantung juga, itu bisa mengurangi resiko hal itu gitu. Jadi mencakup karbohidrat, sayuran, buah-buahan, juga protein. Jangan lupa untuk batasi garam, ya dianjurkan 1 sendok teh per hari, itu anjurannya. Atau untuk itu garam itu garam. Ya, kalau untuk gula itu 4 sendok makan per hari, itu anjurannya juga, gitu. Kalau untuk lemak itu atau minyak itu 5 sendok makan per hari. Nanti mungkin kalau misalnya searching pedoman gizi seimbang tuh ada tumpengnya Kak, Nat. Iya, ada tumpeng bahaya gizi nih gue. Iya. Ayo, mungkin bisa direka-reka. Aku kemarin makan apa aja, silahkan gitu loh. Jadi itu di tumpengnya itu tadi dijelasin semua, makannya harus seperti apa, harus minum air putih yang cukup gitu loh. Itu memang sudah ada pembatasannya karena memang prevalensi status kesehatan kita juga kayak sakit gula dan ginjal, juga jantung juga udah mulai meningkat, dan sedihnya lagi usia-usia 20-30 juga udah mulai banyak sih. Oke, itu dia ya. Itu aja sama jangan lupa juga olahraga ya. Apa tuh? Siap. Olahraganya. Gitu. Nah, mumpung masih terkait juga nih dari Olivia, ada kayak mendapatkan misalnya nemu-nemu juga nggak sih, misalkan kayak tadi kan ada salah satu yang perlu diluruskan itu adalah mengenai kesehatan gizi itu yang 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, ada nggak sih hal-hal lain yang ketemu selama ini Olivia, kayak misalnya yang mungkin sebenarnya tuh mitos ini sebenarnya udah pindah atau misalnya udah berubah atau sebenarnya nggak kayak gini, ada nggak sih hal-hal yang berhubungan sama gizi gitu? Mitos. Mitos. Ini sih yang paling sering aku dapat itu minum susu sih. Minum susu kenapa? Karena kan kalau di pedoman gizi seimbang kita yang baru, susu itu masuknya ke ranahnya protein gitu. Jadi dia masuknya ke sumber protein juga gitu kan, ada sumber lemaknya juga. Jadi kebanyakan orang itu terlalu mendewakan susu, ya udah sih gue minum susu aja juga udah cukup gitu loh. Karena di Pacaran Mas Sempurna kan dulu susu ini termasuk yang paling disoroti ya. Padahal kalau untuk pedoman yang sekarang, susu itu sudah masuk ke sumber protein gitu. Itu aja sih. Kalau basic yang lain, dasar yang lain enggak juga sih. Cuma paling agak bermasalah. Ya agak bermasalah itu yang sering pro kontra itu kayak pembatasan garam, gula sama minyak aja. Gitu. Tapi tadi yang baru aku tahu juga itu yang kayak misalnya garam sih, itu garam aku baru tahu kalau misalnya maksimal sehari paling baiknya 1 sendok ya. Ya 1 sendok teh. Kalau misalnya dihitung natriumnya itu kalau dihitung natriumnya itu kurang dari 2000 mg. Itu WHO juga udah ini sih, udah mencanangkan seperti itu. Jadi kita adopt juga. Jadi kita memang adopt bersama juga, dimasukkan ke pedoman gizi seimbang yang khusus untuk orang Indonesia gitu loh. Memang pedoman tiap negara itu beda, tapi dasar dan basicnya sama aja. Nanti di-share deh, dibantu juga, nggak apa-apa biar pada Iya, tolong. Tolong sekali. Wah, bahaya itu. Soalnya kayak misalnya mungkin buat, nggak tahu ya ini teman-teman yang lain atau cuma aku doang ya.
kalau misalnya aku ada misalkan beli kentang goreng misalnya, atau misalkan beli yang mentah bikin sendiri, kadang kan itu kalau kena kentang itu yang French fries enak tuh makan kalau misalnya ada Garamnya banyak. garamnya kan. Waduh Hmm. bahaya itu, aku baru tahu. Oke baik, mulai sekarang harus tahan-tahan ya. Oke, Mm-mm. nah ini untuk dari ahli gizi sendiri kan sebenarnya yang bekerjanya tidak hanya di rumah sakit, ada yang misalkan di tempat-tempat makanan yang sekarang kan udah ada sistem-sistem diet gitu kan, itu semuanya Mm-mm. udah rata-rata udah ada ahli gizi sendiri. Nah, sebenarnya kita bisa hitung sendiri kan, misalnya pemasukan kalori yang kita makan per harinya tuh berapa dan berapa. Nah, ini mungkin buat teman-teman kalau misalnya memang daripada mengeluarkan uang untuk pesan catering diet, gimana kalau misalnya kita hitung sendiri. Nah, kalau misalnya dari Olivia mungkin boleh sharing juga, sebenarnya perhitungan kalori paling baik itu mungkin per harinya atau per minggunya, sebenarnya sistemasinya seperti apa sih? Sebenarnya rumusnya itu ada sih, kalau mau googling itu ada rumus cepat Oke. juga, Oh, ada. ya kan. Jadi misalnya untuk perempuan itu 25 kali berat badan. Itu total kalorinya. Bisa dikali juga sama aktivitas fisik. Nanti ada sih kalau misalnya googling cara menghitung kalori, atau memang misalnya males, itu sekarang udah mulai banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan sama beberapa ahli gizi juga yang bisa di-download di Play Store. Mungkin googling ya, aku nggak Hmm. mau endorse ya gitu loh. Itu ada. Jadi kita masukin berat badan, tinggi badan, tuh kalorinya keluar. Sebenarnya itu ada yang pertama. Oke, ada Mungkin bisa kalkulasinya juga ya. ada kalkulasinya. Jadi berapa sih makanan yang harus kumakan dalam satu hari? Sudah dilihat dari berat Oke. badan, tinggi badan, sama aktivitas fisiknya. Itu lebih gampang lagi. Kalau rumusnya juga ada sih gitu. Terus kalau misalnya nanti makannya seperti apa? Ada sih beberapa yang sampai hektik gitu loh. Dia timbang, Oke, gimana? ya kan? Ah, Diagram akhirnya. sasi gitu kan. Ada juga yang Oh. seperti itu. Itu kalau sudah modenya tarafnya sudah sangat rajin ya, nggak apa-apa sih, it's okay, nggak apa-apa. Atau misalnya perlu bantuan ahli gizi juga, kita buka konsultasi. Nggak cuma di rumah Oke. sakit. Sekarang juga di beberapa tempat kebugaran kayak tempat gym juga udah mulai ada sih, kita Oh kakak-kakak iya kita. iya benar-benar. Iya. Karena kan memang mereka juga pengen tahu nih, karena itu lebih spesialisasi lagi, lebih spesifik lagi kan. Apa sih, kayak misalnya perhitungan proteinnya untuk ngebentuk otot itu lebih spesifik lagi. Itu memang ada lebih mendalamnya lagi, kakak-kakak ahli gizi yang lain itu bisa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian males, makanan aku ini berlebih atau enggak, karena kan kalau misalnya enggak di list itu, perasaan kok makannya kok enggak banyak kok, tapi kok berat badanku naik, itu sering kali ya. Waduh. Kan? Tapi kan itu mode perasaan ya, kadang-kadang Ya. kira-kira kan. Ternyata kalau misalnya kalau kalian tulis mungkin bisa jadi over sih, berlebihan, atau misalnya makanannya nggak ngenyangin kok, tapi ternyata kalorinya berlebih. Itu juga bisa jadi sih. Oke, harus rekap juga gitu ya sebutan lah ya. Boleh. Kita misalnya pemasukan per harinya berapa, biar nanti nextnya bisa udah ada goalsnya gitu, kira-kira harus turunin berapa gitu kan. Mungkin kalau buat teman-teman nggak tahu ya ini kalau salah ya, jadi mungkin kalau mungkin dari aku sendiri, supaya ada goalsnya gitu kan, misalnya harus turunin goalnya segini nih, jadi misalnya biar nggak kaget. Dan kadang kan kalau misalnya kita langsung turun kalori seberapa, porsi makanannya, aku kan jadi kayak aduh malas banget, tiba-tiba langsung kaget harus turun jauh segini gitu kan. Kalorinya otomatis kan kayak mungkin dari rasanya atau dari protein dan lain-lainnya kan langsung turun drastis. Mungkin kalau aku akan Iya. perlahan, jadinya hari ini kurangin berapa, jadi mulai ke depannya tuh ada step-stepnya, baru nanti Iya. pola yang sebenarnya yang udah terbaiknya gitu ya Memang kalau mau sih perhitungannya. untuk lebih, karena ini kan kebutuhan ya, ini kan personal gitu kan. Kalau misalnya secara teori umum mungkin ada, tapi secara personal kan itu beda-beda kasusnya. Kalau misalnya memang mau Iya, dikonsulkan personal ke sih ahli, benar. kalau misalnya mau berapa sih penurunan kalori yang tepat untuk saya, itu bisa sih dikonsulin ke kita, ke ahli gizi langsung ke tempat prakteknya juga nggak masalah. Jadi lebih aman lagi. Nanti juga kita ajarin gimana cara kita kalian monitoring makanan kalian, juga bisa ajarin gitu. Dan seberapa banyak porsinya juga nanti kita ajarin. Iya. Oke. Nah ini sembari tadi kita ngobrol-ngobrol juga nih sama Olivia, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seputar diet lah, apalah. Pokoknya buat teman-teman tahan dulu aja, nanti pertanyaan-pertanyaan akan aku tanyain lagi. Komen aja dulu di bawah, ini kita masih mau ngobrol-ngobrol dulu yang seputar WFH juga ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya apa aja alternatif cemilan sehat yang dapat dikonsumsi sih selama kita di rumah ini. Jadi misalnya buat
kurang-kurangin gitu ya. Ya alternatif cemilan lah gitu. Apa aja sih dari Kalau Olivia sana? kalau alternatif cemilan sih, kalau aku sih saranin lebih ke buah-buahan ya. Apapun buah-buahannya Buah-buahan. boleh kok. Buah-buahannya apakah mau dibikin jadi smoothies itu boleh. Apakah misalnya mau nih, sekarang yang aku sering lihat tuh lagi pada bikin tuh teman-teman, kayak misalnya Apa tuh? buah pisang dipotong, di tengahnya dikasih Ah, selai kacang, dicelupin ke coklat, dibekuin. Itu juga enak sih. Itu juga nggak oh apa-apa, iya. boleh. Ya, Oke. mungkin Tapi Nathan kalau udah smoothies mau coba. kenapa tuh? Hmm? Mungkin Nathan juga Kalau mau coba, boleh. oh iya siap, nanti aku cari-cari dulu. Sorry, kalau smoothies itu berarti kan bukannya ada pakai gula juga kadang-kadang ya, misal. Tergantung. Iya, Sebenarnya better nggak jangan ya atau gimana? lebih Smoothies bagus itu. sih jangan sih memang. Gitu. Oke, Kalau siap siap. kalau nggak, buahnya dicampur dengan susu atau yogurt juga enak sih. Biasanya karena buah itu ngandung serat, dia akan lebih kenyang lebih lama gitu loh. Dan juga ada gulanya, juga ada vitamin mineralnya juga ada gitu loh. Itu bisa Hmm, sih. Lebih saran sih memang oke. ke buah-buahan. Kalau misalnya mau bikin sandwich, bikin roti juga boleh, asal jangan berlebihan aja gitu. Oke. Nah, ini ngomongin buah juga. Ini aku ada pertanyaan personal juga sih. Aku itu demen banget sama lengkeng. Nah, sedangkan lengkeng itu menurut aku sebenarnya dia manis loh sebenarnya. Tapi nggak masalah itu kalau buah-buahan kayak lengkeng gitu sebenarnya kandungannya Nggak nggak apa masalah ya. nggak apa-apa sih Yang sebenarnya, penting asalkan buah-buahan. buah-buahan apapun juga boleh, asalkan jangan sekaligus sekilo aja makannya sih. Itu dia. Bener juga. Iya, Iya sih. iya. Nanti malah Jadi kenyangnya udah perutnya udah ngembang banget tuh. Iya bener 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 iya, bener bener. jadi apapun itu sebenarnya, kalau kita ahli gizi sih, selama Hmm. kalian tidak punya riwayat penyakit tertentu yang membatasi zat gizi tertentu, kayak misalnya sakit gula, yang memang harus membatasi karbohidrat dan jenis-jenisnya, ataupun misalnya punya sakit jantung yang memang harus membatasi lemak, itu nggak masalah. Makan, tapi jangan Oke. berlebihan. Dan jangan lupa, tadi yang gizi seimbang tadi itu tetap diterapin Hmm. juga gitu loh. Sebenarnya nggak masalah. Oke. Nggak masalah ya sebenarnya ya. Oke Mm-mm. deh. Nah, ini langsung aja karena udah mulai banyak banget pertanyaan-pertanyaan ini sudah mulai panas ini di kolom komen pada nanya mulu bilang tanyain dong. Oke, baik saya tanyain. Nah, ini ada dari Cici doyan makan yang tadi ya. Kak, aku makan banyak tapi BMI-nya masih underweight. Itu Oh, bahaya nggak ya? Gitu. BMI-nya Nah, ya. ini boleh lurusin juga kali ya dari Olivia boleh kasih tahu dong BMI itu apa sih? BMI itu status gizi sih. Itu menentukan status Hmm. gizinya apakah kurang, apakah normal, apakah berlebih ataukah gemuk. Jadi itu ada rumus cara ngitungnya. Nanti Oke. aku sebutin, mungkin bisa di googling aja. Jadi berat badannya kalian dibagi tinggi badan dalam meter ya, itu sudah dikuadratkan. Jadi sudah dikuadratkan. Nanti dibagi hasilnya berapa. Kalau misalnya dia hasilnya kurang dari 18,5, berarti status gizi Oke. kalian itu kurang. Berarti perlu ada Hmm. tambahan asupan gizi nih, tambahan kalori sesuai dengan gizi seimbang untuk naikin berat badan ke normal. Tapi kalau misalnya hasilnya itu 18,5 sampai 24,5, berarti dia itu normal Hmm. gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 25 sampai 29,9, berarti dia udah status gizinya gemuk. Itu udah mulai harus Oh, hati-hati udah ya. gemuk. Oke, Tapi beda ya sama gemuk sama yang di atas nilai tersebut sama obes beda ya? obesitas beda. Kalau Oh, itu obesitas juga biasanya termasuk beda ya? beda. Kalau misalnya dia sudah obesitas, berarti dia lebih dari 30. Jadi nanti bisa di searching si rumus indeks massa tubuh atau rumus IMT. Terus kalau misalnya sudah makan banyak tapi kok IMT-nya masih di bawah, itu bahaya nggak sih? Apalagi kalau untuk cewek bahaya sih. Karena kan status gizi Hmm, kita ini, apalagi perempuan yang mau mempersiapkan berumah tangga, ya, memiliki iya, anak, ya kan? Itu kan status oke. gizinya juga harus baik gitu loh. Jadi memang kejarlah indeks massa tubuh kalian itu menjadi normal. Berarti kalau misalnya sudah banyak makan, tapi misalnya berat badan saya kok nggak naik-naik, pertama harus dikoreksi itu apakah makanannya ini kalorinya cukup, atau misalnya kakak makan ini kalorinya mungkin kurang dari, atau makanannya itu memang low kalori gitu loh. Yang pertama. Kedua, mungkin apakah ada sakit-sakit tertentu, itu juga harus diperiksa sama dokter sih gitu Oke, nah itu sih. ya. Eh, kurang lebih sudah terjawab ya Cici doyan makan. Nah, berikutnya ini ada dari Siska. Sebenarnya boleh makan nasi putih nggak sih, Kak? Gitu. ini Nah, nasi putih, nasi merah, ini gimana tuh? ah ini tuh banyak perdebatan di Indonesia sama di luar negeri juga sih. Waduh. Banyak yang menganaktirikan nasi ini. Sedih juga. Sebenarnya makan nasi itu baik gak sih? Nasi itu kan sumber Hmm, karbohidrat ya. Karbohidrat itu sumber energi utama kita di dalam tubuh, karena memang kita itu asupan karbohidratnya itu harus sekitar 60-75% dari kebutuhan. Jadi dia sumber energi utama untuk badan kita gitu loh. Jadi baik gak sih makan nasi? Baik.
asal jangan sekali makan satu ini aja, satu apa tuh, satu mikro Satu, satu satu gentong gitu loh. iya satu gentong Jangan ya gitu. tadi. Makannya secukupnya aja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu kembali lagi, makan nasi itu harus diimbangi dengan protein juga, lauk pauk sama sayur-sayuran juga, sama buah-buahan. Kalaupun memang nggak suka makan nasi, gimana nih caranya untuk ganti karbohidrat? Bisa diganti sama yang lain, kayak kentang atau misalnya ubi, kayak singkong, mungkin kayak bihun juga bisa gitu. Oke, nah itu menarik tuh ya. Ada beberapa alternatif lainnya gitu. Nah ini oke, udah terjawabkan. Berikutnya dari Lucky, saya makan nggak kenyang-kenyang kak. Itu kenapa ya? Mungkin Anda makan angin. Anda makan apa kok nggak kenyang-kenyang? Heeh. Itu ada mungkin nggak sih possible kayak gitu, makan-makan nggak kenyang-kenyang? Ada banyak yang kayak gitu. Biasanya itu asupan seratnya kurang sih. Kan kalau serat itu dia seperti itu untuk makan sayur sama buah. Mungkin makan nasi, mungkin makannya itu dia nggak mengandung terlalu banyak serat, atau misalnya dia itu makanan yang cuma snack-snack aja, itu nggak akan kenyang-kenyang. Tapi hati-hati kalorinya apakah bisa berlebih atau enggak. Karena memang banyak bilang gini, aku makannya dikit kok, tapi berat badanku kok naik. Oke, makannya teratur enggak sih, lebih banyak snacking, lebih banyak makan cemilan. Nah, yang perlu dilihat itu, coba dilihat informasi nilai gizinya. Ini beberapa orang suka kaget akhirnya kalau aku suruh hitung, dia takaran persajinya berapa? Kayak biskuit dia ada 10. Takaran sajinya misalnya 4 biskuit itu misalnya 280 kilokalori. Kalau misalnya dia takaran sajinya 4, berarti itu untuk 2,5 kali makan dong. Berarti kalorinya double 2,5 kali. Nah, itu harus hati-hati. Dia nggak kenyang, tapi dia berat badannya naik. Jadi untuk saat gitu. Jadi memang kalau untuk makan, tambahin asupan serat, buah-buahan sama sayur-sayuran biar lebih ada rasa kenyang atau efek kenyangnya juga lebih lama gitu. Lebih lama dan memang tidak naik drastis gitu ya berat badannya juga. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan juga nih dari Arlin nih. Kak Olive, kapan mulai waspada sama asupan makan kita? Misal, masalah umur sama diet, golongan darah itu berpengaruh juga nggak sih? Gitu. Mungkin yang pertama dulu nih, waspada mulai asupan makan tuh, Kak Olive sendiri dari kapan sih mungkin mulai tertarik dengan ahli gizi gini? Mulai waspada mulai dari sekarang sih, karena memang pola makan itu mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan datang. Memang kebanyakan kan dari pola hidup termasuk pola makan juga. Jadi memang harus dimulai dari sekarang. Kalau aku pribadi, memang sejak belajar gizi, karena aku dulu juga memang buta soal gizi, nggak tahu apa-apa ya. Dulu mindsetku makanan bergizi ya protein gitu kan, atau misalnya minum susu gitu kan. Kalau sekarang setelah tahu ternyata zat gizi itu penting, dan dia itu sebenarnya fungsinya itu kompleks sih untuk badan, itu memang benar-benar terperinci sekali, termasuk vitamin mineral yang memang dibutuhkannya pun sedikit gitu loh, cuma miligram, mikrogram, tapi ternyata juga fungsinya juga sangat membantu tubuh kita. Jadi memang harus mulai dari sekarang sih kalau misalnya harus mulai aware sama asupan gizinya kita gitu. Jadi salah satunya juga bisa dilihat dari berat badan sih, timbang berat badan gitu. Atau kalau mau check up juga boleh untuk tahu kolesterol, untuk tahu gula darah juga bisa. Iya. Kalau misalnya punya kos lebih boleh. Nah, itu ya. Alternatif lainnya juga. Nah, ini berikutnya juga ada nanya nih dari dari Arlin juga nih. Kita bisa nggak sih atur sendiri asupan kalori yang buat kita? Tadi udah lah ya, udah ada perhitungannya, udah ada. Bisa cek sendiri kalori kita sebenarnya, pemasukan sehatnya berapa gitu. Oh, ini ada dari Cici doyan makan lagi. Micin aman nggak sih Kak? Nah, tadi kan udah sebut tuh, ada gula, ada garam. Nah, ini kalau micin ini gimana ini? Oke, kalau micin itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, asalkan jangan berlebihan sih sebenarnya. Kita boleh makan micin tapi nggak berlebihan. Kan tadi micin itu kan termasuk dalam natrium ya. Natrium itu dibatasi 2000, kurang dari 2000 mg per hari. Jadi memang bisa kita lihat kalau misalnya makan makanan kemasan, misalnya ada tulisan natriumnya, pilih yang natriumnya rendah. Gitu loh, itu nggak masalah asalkan nggak berlebihan. Diimbangi juga sama asupan buah dan serat, biar natrium sama kaliumnya juga lebih seimbang. Apakah boleh? Boleh, tapi nggak berlebihan gitu. Micin mania manis suaranya. Waduh, Mbak. Ini Cici doyan makan ini kenceng sekali sepertinya dari tadi ya, sangat antusias, tidak masalah. Oke, lanjut. Nah, ini ini menarik sebenarnya pertanyaan dari Cici doyan makan. Mungkin kamu yang bisa gantiin saya ya di sini ya. Nih, dia mau ada nanya, kalau mau olahraga pagi baiknya sarapan dulu atau enggak sih Kak? Gitu.
Oke, ini bisa. Ini waktu itu pernah aku baca literatur sih. Bagusnya makan dulu atau enggak? Sebenarnya sih bagusnya makan dulu sih. Ada sih beberapa jenis makanan yang memang 1 jam sebelum makan apa, 30 menit sebelum makan apa. Kalau misalnya 30 menit sampai 15 menit sih memang dianjurkan kayak minum susu yang memang juga enggak memperberat sistem pencernaan gitu, atau buah-buahan itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya 1 sampai 2 jam sebelum olahraga itu makan pokok juga boleh, nggak apa-apa. Jadi apakah boleh nggak sih, apa harus makan dulu atau enggak, lebih baik sih makan dulu gitu. Takutnya nanti pingsan karena kan kita kalau habis kita kan udah habis tidur nih 8 jam, berarti nggak ada asupan makan apapun yang masuk, gula darah kita lagi turun gitu loh. Memang dianjurkan untuk makan dulu gitu. Oke, itu ya. Sudah terjawabkan juga. Nah, ini ada nih dari baru masuk juga nih, ada Twinap. Ini boleh mau aku bacakan atau bisa langsung kebaca di Olivianya tuh. Kak, apa ada pengaruh wanita kelebihan berat badan di usia 40-an dengan kesulitan berjalan? Dan gimana cara mengurangi sakitnya? Oh, ini bisa masuk juga nih ke ahli gizi juga nih. Bisa sih, itu memang ada pengaruh Apa tuh? karena Apa kan tuh? beban badan. Jadi mungkin kerangka tubuh kita ini sudah nggak sanggup lagi menanggung berat badan kita yang berlebih. Jadi memang suka banyak keluhan, misalnya sakit lutut, misalnya sakit kaki, atau misalnya bahkan nyeri punggung, itu banyak sih. Jadi memang solusinya seperti apa? Memang harus ada penurunan berat badan gitu. Bisa dikonsultasiin sama ahli gizi ya, kalau misalnya mau. Asik. Iya. Boleh. Oke, sudah terjawabkan. Jadi memang masuk juga sebenarnya ya. Cuma memang kalau untuk pengobatan rasa nyeri dan lain-lain itu memang harus ke dokter ya. Tapi kalau misalnya untuk penurunan berat badan, biasanya dokter akan bilang ya udah ke ahli gizi aja untuk mengurangi berat badan. Oke. Nah, ini sedikit keluar dulu dari pertanyaan-pertanyaan. Aku masih ada pertanyaan juga nih dari komen-komen maksudnya. Kalau misalkan untuk merubah kan gaya hidup ini nih, misalnya konsumsi makanan sehat akhirnya berubah gitu kan, menyesuaikan kalori. Ini sebenarnya kalau dari ahli gizi ada di biasanya memperhitungkannya orang akan mulai terbiasa semenjak udah berapa lama sih gitu. Akhirnya kan udah mulai nggak malas-malas lagi gitu. Akhirnya udah mulai jadi bagian dari hidupnya, itu biasanya butuh waktu berapa lama sih? Itu macam-macam sih, tergantung orangnya gitu loh. Oh gitu. Ada yang misalnya butuh waktu sangat lama juga ada, karena dia menyesuaikannya sulit. Banyak faktor sih, termasuk juga motivasi diri. Kalau misalnya dia motivasinya memang awalnya bukan untuk kesehatan, atau misalnya memang ingin hidup sehat, atau misalnya coba untuk ikut-ikutan aja, biasanya akan lama sih, bahkan biasanya akan gagal. Jadi memang itu kembali ke orangnya. Ada yang bisa seminggu, ada yang bisa bulanan, ada yang mungkin bisa gagal atau tahunan. Jadi kayak bolong-bolong, dia hidup sehat, terus enggak lagi, terus hidup sehat lagi, itu ada gitu. Jadi itu kembali lagi sama motivasinya sendiri sih. Motivasinya dia apa? Kalau untuk hidup sehat sih biasanya akan lebih cepat dan akan lebih bertahan lama gitu. Karena dia sadar, oh aku makan seperti ini itu untuk jangka panjang loh. Gitu. Jadi kembali ke masing-masing orangnya. Siap. Nah, aku juga ada kepikiran nih, misalnya ada nggak sih beberapa konsumsi yang better sebaiknya memang dijauhi atau dikurangi supaya untuk kesehatan gizi kita itu tetap tertahankan. Misalkan konsumsi semacam kopi atau rokok gitu, atau misalnya minuman keras, itu sebenarnya untuk kesehatan gizi sendiri sebenarnya ya nggak masalah dikonsumsi, tapi yang penting dikurangi, atau better kayak gimana sih dari Kak Olivia sendiri? Kalau untuk merokok sih memang nggak disarankan ya. Kalau itu memang ranahnya sudah ke dokter ya. Memang kalau misalnya kata beberapa dokter spesialis yang bilang, kalau misalnya ke pasiennya tuh dengar apa yang punya masalah sama jantung, punya masalah sama paru-paru, itu mereka memang menganjurkan udahlah Pak, stop aja gitu loh kalau untuk merokok. Kalau untuk alkohol memang itu tidak disarankan juga, karena memang bisa mempengaruhi kesehatan. Salah satunya untuk liver sih. Biasanya orang akan mengalami gangguan liver, gangguan hati, tapi bukan patah hati ya, gangguan hati. Ya, liver ya. Gangguan sama liver itu bisa berpengaruh. Nanti akan ada beberapa penyakit seperti sirosis hati. Jadi sel-sel hatinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Itu juga bisa mempengaruhi juga gitu loh. Kalau untuk kopi itu boleh, karena aku juga suka minum kopi ya. Aku nggak mau gitu. Karena aku juga nggak mau menyalahkan kopi sepenuhnya, nggak mau ya. Karena memang boleh, tapi memang harus dibatasi. Waktu itu sih aku baca di jurnal itu 2 cangkir per hari itu masih aman. Cuma yang masih memang aman? masih aman gitu. Tapi memang diperhatikan ada pertama gulanya. Tadi kan ada batasan untuk anjuran minum gula kan pertama. Ada tambahan gula, ada tambahan creamer,
ada tambahan yang lain-lain ini loh yang sebenarnya jadi masalah. Tapi kalau untuk kopinya, kopi hitamnya itu sebenarnya nggak masalah, asal jangan berlebihan Oke. gitu. Cuman memang kalau berlebihan kita kan bisa itu sifatnya diuretik ya. Kafein itu Hmm. diuretik. Diuretik itu bikin kita ingin buang air kecil terus, ya kan? Mungkin yang suka ngopi tahu, tiba-tiba pengen ke toilet, tiba-tiba pengen ke toilet gitu kan. Itu memang harus diimbangi sama minum air putih yang cukup. Oh ya, Gitu. ya air putih benar-benar. Iya, Itu iya yang aku pertama. ngalamin juga sih kalau yang air putih itu. Ngalamin ya gitu loh. Terus kalau misalnya untuk perempuan, untuk beberapa orang termasuk perempuan, kopi kan mengandung tanin ya. Itu kalau misalnya dibarengi sama makanannya mengandung zat besi, itu bisa menghambat penyerapannya. Kalau misalnya zat besi nggak keserap sama badan, itu bisa jadi anemia juga karena kekurangan zat besi. Jadi memang dikasih range waktu untuk minum kopi berbarengan sama makan besar yang terutama mengandung zat besi. Nggak masalah. Terus itu tadi batasi gula, karena asupan gula Ya. berlebih bisa menyebabkan penyakit degeneratif kayak sakit gula juga. Batasi garam dan batasi lemak untuk menghindari kita dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Yang tekanan darah tinggi pun kalau misalnya berlangsung lama, salah satunya bisa pencetus juga penyakit ginjal. Prevalensinya kita lagi naik juga. Gitu. Jadi memang pola makan sama pola hidup itu berpengaruh sama kesehatan kita jangka panjang. Oke nih gitu. Siap. Nah, Jadi serius berikutnya ya. lagi. Iya makanya. Nah ini kita ngebahas mengenai sehari-hari dulu nih. Kalau misalnya kan diet itu kan ada model-modelnya. Ada yang bilang diet keto, ada yang diet biasa, diet buah. Kalau dari Olivia sendiri paling menyarankan model dietnya, diet paling ideal tuh dan sehat seperti apa sih? Oke, iya banyak yang nanya soal diet keto, soal diet GM, soal diet macam-macam itu pernah banyak yang nanya sih. Ini pun memang kalau untuk ahli gizi, baik di negara kita maupun negara luar, itu memang nggak menyarankan untuk diet-diet di luar sana yang kayak diet keto dan lain-lain karena ada pembatasan zat Gitu. gizi yang terlalu ekstrim. Kayak misalnya pembatasan karbohidrat yang terlalu ekstrim gitu kan. Kan tadi aku udah sebutin karbo itu tetap kita butuhin loh untuk sumber energi Yes. termasuk otak. Karena otak kita kan makanannya glukosa ya, itu tetap butuh. Jangan dibatasi secara ekstrim. Jadi memang diet apa sih yang paling pas untuk kita untuk jaga kesehatan itu diet dengan pedoman gizi seimbang. Itu yang paling Mantap. paling Itu pas. yang paling gampang ya. Hmm. Oke. Nah ini berhubung juga ini ada pertanyaan dari Luf HTSRI. Kak jelasin sedikit dong tentang bahaya diet keto untuk fungsi organ. Nah Oh, itu. oke. Pernah aku bahas juga dulu sih ini. Kalau diet keto itu dia kan pembatasan karbo, ya kan, dan asupan lemaknya cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalau kita menjalankan diet keto itu jangka panjangnya itu bisa mempengaruhi misalnya kadar kolesterol karena dia cukup tinggi lemak. Yang pertama, kedua memang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan tekanan darah juga karena dia tinggi lemak. Jadi itu sih memang berbahayanya karena dia lemaknya cukup tinggi. Jadi memang kalau untuk orang luar tidak ahli gizi kita termasuk ahli gizi di luar negeri di Eropa juga ini memang sudah kontra, mereka tidak menyarankan kecuali diet keto ini kan di awalnya diciptakan untuk suatu penyakit ya, itu penyakit epilepsi itu bisa. Tapi itu harus diawasi ketat sama tim dokter juga tim ahli gizinya gitu loh. Jadi hasil labnya dicek, kondisi tubuhnya juga dicek, itu lebih spesifik tapi untuk penyakit tertentu aja yaitu penyakit epilepsi gitu. Oke, siap. Wah ini sudah terjawabkan ya itu untuk dari Lufesteries ya itulah namanya dari diet keto itu seperti apa. Nah ini ada dari Sunip Curhat. Waduh ini akun legend ini ya Sunip Curhat. Nah ini kalau minum kopi terus habis itu minum minuman berenergi apakah dilarang? Oh minuman energi ya. Kalau misalnya dia sudah berlebih sih memang takutnya memperberat kerja ginjal sih. Memang aku nggak saranin juga gitu. Gitu aja sebenarnya, memperberat kerja ginjal kalau bisa gitu. Jadi kalau misalnya apalagi minum kopinya sudah cukup, minum minuman berenergi juga tapi nggak diimbangi juga dengan minum air putih yang cukup, itu nanti kerja ginjalnya bisa rusak. Jadi aku sih nggak saran ya. Oke, itu ya sudah terjawabkan. Jadi ada nggak sih misalnya sering kejadian gitu misalkan habis makan ini tiba-tiba langsung dihantam makan ini itu yang akhirnya bertabrakan, ada nggak sih hal-hal seperti itu misalnya kayak ini kan barusan kopi sama minuman berenergi, mungkin ada contoh makanan-makanan lain yang kombinasinya sebaiknya tidak dimakan atau dikonsumsi dalam waktu jangka dekat, ada nggak sih contoh-contoh yang lainnya?
Kayak misalnya tadi kopi sama misalnya makanan mengandung zat besi ya. Terus misalnya tadi Hmm. juga minum teh juga karena dia mengandung tanin. Itu juga bisa menghambat zat besi. Jadi memang banyak orang yang Oke. habis makan nasi dengan Heeh. lauk pauk lengkap yang ada zat besinya juga, dia terus minum teh. Kita banyak yang kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi Oke, memang saya polos banget kayak iya karena saya juga. kan itu bisa menghambat penyerapan zat besi juga gitu loh. Protein juga bisa. Oh. Jadi memang disarankan kalau misalnya makan minum air putih aja, jangan minum teh gitu. Kalau makan minum air putih aja jangan teh. Oke, ini baru buat saya. Oh, gitu. Kalau ada contoh yang lain juga nggak sih Olivia Apalagi ya, selain itu? paling paling Kalau itu sih. buah-buahan ada nggak sih? Misalnya buah-buahan nggak boleh nih makan sama ini gitu. Atau semuanya buah Kalau mau makan pakai apapun nggak masalah tuh. kalau buah nggak ada masalah sih, malah ada Oke. beberapa buah yang justru bantu penyerapan zat besi. Kayak misalnya Oh buah, gitu. misalnya vitamin C. Tadi kan dia zat besi kontra sama tanin ya. Dia kan kontra sama Heeh. tanin yang ada di teh atau sama kopi. Tapi kalau Iya. misalnya dia dibarengin sama makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan, itu bisa membantu proses penyerapannya juga di dalam tubuh untuk pembentukan sel darah merah. Hmm. Justru dia bagus sih, mendukung juga. Walaupun memang katanya beberapa persen dari vitamin C yang kita konsumsi itu akan rusak, tapi nggak apa-apa sih, kan bisa diasup lagi. Bisa diasupkan lagi. Oke. Nah, ini aku juga baru kepikiran gimana kalau misalnya boba. Ini boba kan lagi trending banget nih. Wah, kalau misalnya konsumsi misalnya sering karena itu kalau nggak salah kan ada gabungan dari gula, tapioka sama air. Nah, itu ada nggak sih kasus-kasus yang dihadapin sama Olivia misalnya orang ada nanya-nanya boba gitu atau misalnya ya kasus-kasus kejadian lain gitu yang mungkin sebaiknya dihindari atau prevention dan lain-lainnya gitu. Kalau boba, iya betul sih, dia memang tinggi sama gula, dia juga tinggi sama Hmm. karbo sih. Sebenarnya apakah boleh nggak sih aku minum boba? Sebenarnya nggak Nah, apa-apa. Kita tuh ya tetap oke, sih bilang nggak diluruskan tuh. apa-apa. Sebenarnya nggak Hmm. apa-apa, tapi jangan diminum setiap hari, sehari 3 kali gitu loh. Itu Waduh, kan jadi waduh, berlebihan kan? pagi siang malam boba bahaya juga Iya tuh. kan? Itu kan ada yang sampai kayak gitu setiap hari gitu kan. Aku nggak bisa hidup tanpa boba mungkin gitu kan. Ya Allah, Ada loh yang kayak Mbak. gitu. Dia, jadi memang Ada pernah yang ada yang ini minum boba yang kata 1 galon tuh kan iya, pemesanannya. Aduh, kan? astagfirullah itu gimana? Iya ada itu waktu itu memang dia nanya aku ini nggak bisa berhenti minum boba gitu loh kan. Jadi memang ini balik lagi ke kesadaran sih. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan berlebih karena dia kalorinya juga cukup tinggi ya. Aku perhatiin rata-rata tinggi malah bisa setara sama sepiring nasi padang. Ada yang pernah ngeperumpamain kayak gitu kan? Itu kan jadi gak kenyang, tapi kalorinya berlebih. Ditambah nanti dia makan-makan yang lain. Jadi memang jangka Iya. panjangnya status gizinya bisa berlebih loh, bisa kegemukan, bisa bahkan mungkin obesitas gitu loh. Untuk jangka panjangnya lagi mungkin bisa kena sakit penyakit tidak menular atau degeneratif seperti sakit Hmm, gula, itu juga bisa gitu. Jadi itu memang juga boleh bisa nggak ya. sih? Boleh, tapi jangan berlebihan, misalnya seminggu sekali, nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai kudet juga sih, nggak tahu loh itu boba itu apa sih gitu kan. Nggak Iya apa-apa benar-benar. Ya coba-coba gitu. lah ya gitu. Yang penting masih lihat dalam sesekali gitu. Dalam batas wajar nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, aku juga mau nanya dong, kalau dari Olivia ada nggak sih selama ini mungkin ada cerita menarik misalnya ngadepin pasien atau misalnya customer yang misalkan eh, kejadiannya tuh udah, wah ini bahaya nih atau wah ini udah nggak benar banget nih gitu. Ada nggak sih pengalaman selama ini Olivia? eh Sampai Pengalaman kayak tadi kan sebenarnya, aduh aku nggak bisa hidup tanpa boba. Wah itu kan, waduh men, segitunya bro lu. Gitu. oh Ada nggak ada Olivia hal-hal lain? Apa tuh? ada sih waktu itu pernah pasien sudah usia udah usia sudah Udah bapak-bapak. berusia. Oh, sampai aku Iya. pun agak-agak, aduh, bapaknya jahat kali loh ngomong kayak gitu, gitu loh. Aduh, Nah, waduh, kenapa ngomong apa tuh? Waduh. jadi, jadi dia ini memang bandel sih, gak apa sih? Dia Hmm, sakit gula, kan memang kalau gula itu ada ya. pembatasan jenis-jenis makanan atau minuman yang mengandung gula sederhana. Contohnya misalnya kayak minum soda. Jadi memang Hmm. bapak ini bersikukuh untuk tetap pengen minum soda, padahal dia udah sakit gula. Juga didiagnosis jantung, Oh, baru pasang ring juga gitu loh. Jadi memang waktu itu sempat agak sebenarnya nggak boleh marah juga namanya ke orang tua ya karena beliau sudah berusia iya juga benar. gitu kan. Heeh. Jadi memang itu ini banget sih, agak lama juga sih harus setiap hari didatangin untuk dikasih tahu. Dia tetap bersikeras untuk minum soda. Sampai dia tanya, memangnya Hmm. kamu ahli gizi nggak pernah minum soda? Pernah sih Pak, sesekali. Tapi kan saya nggak punya riwayat sakit seperti gula seperti Bapak. Jadi memang harus untuk Waduh, Bapak saya tidak menyarankan lagi. Tapi kamu iya. suka kan?
Terus aku bilang nggak terlalu sih, aku gituin kan. Aduh, digas balik kan. Iya, Aduh, digas iya, iya. balik kan. Terus aku bilang nggak terlalu sih Pak. Terus dia bilang gini, anak muda kok nggak suka minum soda, itu kan seperti Aduh, itu. waduh, bapak ini ya Iya, satu jadi dah. memang banyak kasus sih, apalagi kalau terkait makanan kesukaan, terus memang dia ada sakit tertentu yang memang harus membatasi makanan kesukaannya, itu memang harus sabar dan tabah aja buat kita sih untuk membuat Iya, dia sadar gitu. sadar gitu ya. Itu ada salah satu kasus yang diingat ya sama Olivia. Nah, ini kalau misalnya teman-teman juga kepoin Instagramnya dari Olivia, ini sebenarnya Olivia juga sering ada ngadain semacam sharing-sharing juga ya buat dengan mengenai ahli gizi ini gitu. Nah, ini dari Olivia sendiri, apakah memang gencar banget pengen meluruskan atau misalnya kan memberikan edukasi gitu, misalnya ada kayak sehari-hari juga kah, atau misalkan karena diminta diajak juga, atau misalnya ada project sendiri juga untuk memberikan edukasi ke tempat lain gitu. Kalau misalnya memberikan edukasi sih untuk saat ini masih lebih di rumah sakit ya. Itu yang pertama. Kalau enggak ya misalnya ada yang ngajak sharing gini. Kalau misalnya enggak, memang kalau misalnya aku ada waktu, mungkin ada beberapa hal yang aku baca-baca di sosmed itu kan banyak ya. Misalnya diet anu Oke. atau misalnya kayak tadi nyalahin nasi. Itu biasanya kalau misalnya aku ada waktu aku akan bikin share sih. Jadi ya walaupun yang baca mungkin enggak semua orang, tapi seenggaknya beberapa orang yang nggak tahu dan lihat postinganku pun akhirnya tahu dan bisa nyebarin ke yang lain, mungkin bisa jadi gitu loh. Jadi Oke. aku kadang-kadang kalau ada waktu juga akan share sih. Oke. Terakhir Olivia, ini ada nggak misalkan pesan atau misalkan yang sebaiknya better gimana untuk kita maintain diet yang sehat berdasarkan sesuai dengan konsumsi sehari-hari kita pada saat di rumah ini, kan memang rentan dengan beli online gitu. Ada saran-saran terakhir gitu dari Olivia? Kalau untuk di rumah ya, memang sih sebenarnya kalau menurut kita ahli gizi kan kalau di rumah itu jadi lebih banyak waktu ya. Seharusnya di sini tuh jadi untuk orang-orang yang di rumah, beda sama kita yang harus tetap kerja ya ke rumah sakit. Jadi memang kalau untuk yang di rumah ini tuh ini tuh sebenarnya waktunya untuk kayak misalnya ngerubah pola hidup kita jadi lebih sehat. Sana lebih terpantau di rumah loh, sehari 3 kali bisa makan. Terus untuk makanannya seperti apa aja ya tadi, harus mencakup karbohidrat, sumber karbohidrat karena dia sumber utama energi Oke. kita, ya kan? Tapi nggak berlebihan juga ya. Terus jangan lupa untuk konsumsi protein, karena dia dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel yang baru, karena kan sel kita juga beregenerasi setiap harinya, itu butuh protein untuk pembentukan sel-sel baru, untuk misalnya darah kita juga, sel darah merah kita juga itu dibutuhkan gitu loh. Jangan lupa untuk asupan sayur sama buah-buahannya juga untuk vitamin mineral, karena tadi aku bilang walaupun dia cuma sedikit dibutuhkannya, tapi dia itu membantu semua proses yang ada dalam tubuh kita. Walaupun dia cuma sedikit tapi dia fatal loh gitu loh. Jadi jangan mengagungkan, oh aku cuma makan protein aja, enggak. Karena masih banyak juga zat-zat gizi lain yang memang dibutuhkan juga untuk badan kita gitu loh. Itu yang pertama. Kalau misalnya makannya seperti apa yang sehat, berbarengan sama pedoman gizi seimbang juga nih, Nathan. Oke, itu ya. Ya, yang akhirnya pada tahu ya. Itu sebenarnya Iya, maaf. nggak apa-apa. Banyak kok emang baru tahu. Aku aja dulu waktu kuliah gizi juga, oh ternyata sudah ganti gitu loh sejak sekian lama yang lalu gitu kan. Nah, kita juga banyak yang baru terinfo gitu loh. Itu ada namanya piring makanku. Jadi gimana sih gambaran makan kita yang betul, yang sehat, supaya kita terhindar dari sakit-sakit yang nanti kemudian hari bisa merugikan kita. Jadi nanti dalam satu piring, itu misalnya setengah bagiannya, itu 2/3-nya itu sumber karbohidrat, sepertiganya itu protein, mau hewani, mau nabati itu boleh, gitu loh. Sisanya setengahnya lagi, ini yang mungkin bikin orang kaget, 2/3-nya itu sayuran, jadi persentase sayuran dan karbohidrat itu harus sama. Oke. Gitu. Dan sisa sepertiganya lagi itu buah-buahan. Kenapa buah-buahan lebih sedikit? Karena buah-buahan kan juga memang dia baik, tapi kalau asupannya berlebihan dia juga ada mengandung gula. Jadi memang boleh tapi tetap tidak sebanyak sayuran gitu. Minum air putih yang cukup, karena ini juga kondisi lagi panas juga ya, bahkan ada yang lagi musim hujan, ada yang panas. Kita tahu juga gampang kena dehidrasi. Air juga mempengaruhi sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari gitu loh. Tidur yang cukup,
Karena kalau tidurnya nggak cukup, udah kita stres, karena misalnya gara-gara corona ini kita stres ya, kurang Iya. tidur, hormon stresnya makin naik, akhirnya ada yang lari ke makan. Jadi over lagi Ada dong lari ke intake makan. asupan makannya gitu. Sama jangan lupa juga untuk olahraga ya yang cukup. Itu seminggu 3 sampai 5 kali per minggu, 30 sampai 60 menit. Itu boleh. Gak harus di luar, Oke. olahraganya juga kan bisa dilihat di YouTube juga Betul. boleh. Mantap. Oke, Olivia, thank you banget ya udah sharing-sharingan Iya, kita. Wah, ini kita iya, udah over cukup lama ini karena habis ini Olivia juga mau langsung lanjut dinas juga ya. iya. Tapi nanti mungkin ya Waduh. nanti si Ya? pedoman gizi seimbang bolehlah antar aku share ke kakak ya, ke Nathan ya. Wah, boleh banget. Siap. Iya. Oke Ya, deh, thank you biar banget ya Olivia sekali lagi. sama-sama. Ya, sehat selalu ya untuk semuanya ya. Sehat selalu juga untuk Olivia, kerjanya juga tetap masih strong. Mantap. Untuk Yes. Smart Viewers, thank you banget udah nonton dan kali ini sharing-sharing kita sangat bermanfaat. Pokoknya buat teman-teman itu selalu ikutin pedoman-pedoman yang memang sudah dianjurkan dan jangan lupa untuk atur kalori asupannya juga. Oke, akhir kata Nathan pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Thank you juga ya Olivia. Bye. Ya, sama-sama. Terima kasih.